Saat ini kami mau buka hati kami yang lebar. Untuk kami ditaburi firman-Mu, kami berdoa sungguh Engkau berbicara kepada kami lepas pribadi. Supaya kami menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yeay, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Sehat Bapak Ibu? Ya puji Tuhan, lumayan Pak. Saya berharap, saya berdoa kita diberkati Tuhan dalam keadaan yang sehat dan keadaan yang baik. Amin. Bapak Ibu, hari ini tema khotbah masih berbicara tentang iman. Semoga slide saya bisa ditampilkan. Bulan ini, sesungguhnya 2 bulan terakhir ini ya, kita belajar tentang iman. Hari ini saya kasih judul, karena iman yang apa Bapak Ibu? Yang buruk jadi baik. Karena iman yang buruk jadi baik. Bapak Ibu, coba sekarang temukan dalam hidup Bapak Ibu hal-hal yang sedang tidak baik Bapak Ibu. Karena hari ini firman itu akan mengubah hidup kita, amin. Saya pengen beberapa detik ke depan ini temukan kehidupan Bapak Ibu yang sedang tidak baik-baik saja. Kira-kira di bagian mana? Mungkin rumah tangga Bapak Ibu sedang tidak baik-baik aja. Mungkin keluarga keadaannya tidak baik. Mungkin usaha pekerjaan Bapak Ibu sedang tidak baik-baik saja. Mungkin keuangan Bapak Ibu hidup pas-pasan, hidup bahkan kekurangan. Apalagi Bapak Ibu? Mungkin kesehatan Bapak Ibu, ada kelemahan tubuh, ada sakit. Ayo temukan sekarang. Apa yang sedang tidak baik dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan hari ini firman Tuhan, dengan iman kita akan mengubah itu semua menjadi kebaikan. Amin. Nah Bapak Ibu, mungkin hidup Bapak Ibu sedang buntu hari-hari ini. Sepertinya Pak, jalan saya ketutup semua. Saya udah berusaha Pak, tapi nggak ada hasilnya, nihil. Mungkin Bapak Ibu merasa banyak penderitaan, halo. Mengalami banyak kegagalan dalam hidup. Buat ini nggak berhasil, buat ini gagal, buat ini nggak jadi. Atau mungkin yang sedang merindukan pasangan hidup. Atau apapun pergumulan Bapak Ibu, saya tadi bilang. Dalam kehidupan Bapak Ibu saat ini, apa yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, mari kita buka ayat firman Tuhan di Matius 9, ayat 28 sampai yang ke-30. Puji Tuhan di depan sudah ada, saya akan bacakan. Mohon perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang, apa Bapak Ibu? Orang buta itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, ada 2 orang buta Bapak Ibu. Yesus berkata kepada mereka, apa itu? Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya, artinya menyembuhkan. Mereka yang buta ini menjawab, ya Tuhan, apa itu? Kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata apa? Jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka lanjutnya yang keren, mukjizat terjadi apa? Maka meleklah mata mereka. Bapak Ibu, kedua orang ini punya hal yang buruk dalam kehidupannya, yaitu matanya buta. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu apa, tapi kedua orang ini dia punya hal yang buruk, yaitu matanya buta. Tapi dengar baik, tapi mereka percaya. Mereka apa? Mereka percaya Tuhan akan mencelikkan mata mereka. Dan ketika mereka percaya, maka mukjizat terjadi. Apa? Mereka melek Bapak Ibu. Kata yang dipakai adalah melek Bapak Ibu. Nah, saudara percaya enggak
Yang barusan itu loh, Bapak Ibu tadi temukan hal-hal buruk. Woi, saudara percaya nggak bahwa itu akan diubah Tuhan, dijadikan baik? Rada falas Bapak Ibu. Sebab gini hukumnya, sebab gini rumusnya Bapak Ibu. Kalau saudara percaya, maka itu akan terjadi. Kan dikatakan gini Bapak Ibu, jadilah sesuai dengan imanmu. Iman itu Bapak Ibu adalah percaya. Iman itu sesungguhnya percaya meskipun belum terjadi. Betul? Tapi dia percaya. Nah kalau saya tanya Bapak Ibu yang punya masalah tadi, menurut Bapak Ibu kira-kira Tuhan sanggup pulihkan enggak? Atau mungkin terbersit dalam hati, sorry saya enggak meremehkan iman Bapak Ibu ya. Mungkin lirih berkata, kayaknya berat Pak. Udah parah Pak. Kalau Bapak Ibu percayanya berat dan parah, dengar baik, itu tidak akan berhasil. Itu tidak akan terjadi dalam hidupan Bapak Ibu. Karena rumusnya kita harus percaya Bapak Ibu. Woi, ketika kita percaya, maka mujizat terjadi. Kalau setengah percaya, enggak terjadi Bapak Ibu. Dari wajah Bapak Ibu kayaknya bingung sama saya. Ada kesaksian Bapak Ibu. Next slide. Ada seorang gadis Afrika. Foto ini hanya ilustrasi Bapak Ibu. Bukan ini sebenarnya fotonya. Hanya ilustrasi. Dia itu mendambakan seorang jodoh bertahun-tahun Bapak Ibu. Bayangkan bertahun-tahun dia berharap sama Tuhan, berdoa. Dia dapat jodoh tapi nggak dapat Bapak Ibu. Dia nggak pernah pacaran. Jodohnya kayaknya entah digondol siapa Bapak Ibu. Mungkin dia merasa gini Bapak, saya ini kulitnya hitam. Saya nggak cantik lah, saya biasa aja. Saya nggak ada yang spesial, saya bukan siapa-siapa. Dia selalu menganggap dirinya rendah. Tapi satu kali Bapak Ibu, dia datang dalam sebuah ibadah. Dan ibadah ini memberkati, mengubah hidupnya. Apa yang terjadi? Pendetanya khotbah gini Bapak Ibu. Saudara-saudara, percayalah bahwa saudara adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Dek, dia kaget. Oh ya? Lalu khotbah lagi, pendetanya nyelanjutin. Kamu adalah orang yang luar biasa. Bapak Ibu, dalam terjemahan lain selain bahasa Indonesia saya pernah temukan. Kita ini diciptakan dengan kata luar biasa Bapak Ibu. Lalu pendetanya khotbah lagi. Kamu itu unik. Kamu itu berharga. Kamu itu bernilai tinggi. Kamu adalah masterpiece-nya Tuhan. Karena gak ada orang yang sama persis kayak kamu. Kamu bukan produk pabrikan, massal, bukan. Kamu spesial. Dan kamu punya potensi ilahi yang luar biasa. Bapak Ibu dengar baik, gadis Afrika ini seperti tertampar. Hah, benar nih. Dan itu firman Tuhan kan. Lalu dia mulai percaya Bapak Ibu. Dia mulai percaya, lalu dia mulai ngomong sama dirinya sendiri Bapak Ibu. Kamu di kaca ini. Kamu adalah luar biasa. Kamu cantik. Kamu punya potensi ilahi. Bapak Ibu, dia mengubah pikirannya. Dia mengubah percayanya. Ya. Lalu gadis ini mulai tumbuh percaya dirinya Bapak Ibu. Wah, saya ini ternyata luar biasa ya. Waduh, saya ini ternyata spesial. Saya ini bernilai tinggi. Lalu dia mulai tumbuh rasa percaya diri, dia mulai dandan Bapak Ibu. Dulunya nggak pernah dandan karena dia merasa dirinya jelek. Terus nggak pernah pakai parfum, jadi agak bau gitu. Dia berdandan, dia pakai parfum. Lalu apa? Dia mulai senyum, kalau ketemu orang senyum. Dia mulai percaya diri, dia mulai berani tampil. Dia mulai berani menunjukkan potensi-potensinya Bapak Ibu. Lalu dia berani terbuka dengan banyak orang-orang yang baru. Dia ketemu komunitas-komunitas baru. Singkat cerita, dalam waktu 6 bulan tiba-tiba
dia menikah dengan seorang pria idaman. Padahal bertahun-tahun dia tidak pernah pacaran dan gak ada yang suka sama dia. Kita belajar apa dari kesaksian ini Bapak Ibu? Woi, kalau engkau mau ngubah hidupmu, engkau harus percaya. Ubah imanmu. Kalau imanmu hari ini sedang merasa kalah, ya, kamu akan kalah. Jadi saya berani bilang gini, iman saudara, apa yang saudara percayai, itu yang akan jadi nasib saudara. Halo? Karena Yesus berkata apa? Jadilah menurut imanmu. Jadi Bapak Ibu gini. Perhatikan saya. Iman itu kayaknya mirip senjata, ya. Bayangkan saya pegang senjata besar. Lalu saya isi dengan peluru. Pelurunya jenis apa? Itu yang menentukan hasilnya di depan ketika ditembakkan. Setuju nggak saya? Kalau kamu masukin, kamu percaya hidupmu berhasil. Dengar baik. Ketika kamu tembakkan dengan imanmu, maka keberhasilan akan datang sama kamu. Woi. Ini gak ada yang amin, saya ada emosi. Woy. Amin. Bapak Ibu, singkatnya gini. Percaya bahwa Tuhan bisa memulihkan keadaan burukmu. Amin. Alkitab ngomong gini, percaya aja. Kalau kamu punya senapan imanmu salah masukin peluru Bapak Ibu. Kamu percaya hidupmu pas-pasan. Kamu tembakkan, yang terjadi dalam hidupmu pas-pasan Bapak Ibu. Gilbert Lumendong pernah tanya ke jemaatnya. Saudara, menurut saudara, orang Kristen itu hidupnya diberkati atau hidupnya menderita? Diberkati ya. Jadi sesuai imanmu. Ada orang Kristen soalnya Bapak Ibu, dia percaya hidup Kristen itu menderita. Pak, Kristen itu harus pikul salib Pak. Orang Kristen itu harus menyangkal diri Pak. Itu betul. Artinya itu sebenarnya melawan kedagingan kita supaya tunduk terhadap firman Tuhan. Itu benar banget. Kita harus setiap hari kalahin daging kita, setuju? Tapi bukan artinya hidup kekristenanmu harus menderita Bapak Ibu. Next slide. William Hazlitt adalah seorang pendeta dan penulis dari Inggris. Dia bilang gini Bapak Ibu. Jika Anda pikir Anda bisa menang, Anda akan, iman diperlukan untuk kemenangan. Sekarang saya tanya, apa yang Bapak Ibu imani dalam hidupmu? Itu yang akan terjadi. Dulu waktu saya belum nikah, saya ke Surabaya. Saya diajak ibadah oleh teman saya yang tinggal di Surabaya. Jim, ikut yuk. Mana? Ada ibadah KKR tentang ekonomi surga. Oh ya? Ada ya? Ada, oke, saya datang. Saya dengerin itu di salah satu gereja terbesar yang ada di Surabaya Bapak Ibu. Yang saya kaget. Ini mungkin ibadah yang pernah saya kaget-kaget Bapak Ibu dalam hidup saya. Jadi selesai khotbah, pendeta yang ngomong gini. Saya mau doakan kamu yang mau jadi kaya. Yang gak mau jadi kaya, duduk aja. Sekarang maju ke depan. Bapak Ibu dalam hati saya, ini pendeta sesat. Masa di gereja ngomong kaya, ngomong duit. Waduh gak bener, saya gak maju Bapak Ibu. Saya lihat ini aneh banget nih. Kacau nih pendeta. Teman saya maju, lari dia. Dan banyak orang, ribuan orang Bapak Ibu, lari di sana. Mereka mau didoakan kaya.
Saya tanya Bapak Ibu, kaya itu dosa atau enggak? Halo? Siapa yang ikut Tuhan diberkati? Angkat tangan. Ini bisa jadi sesuai imanmu loh. Yang kedua, siapa yang ikut Tuhan bisa kaya? Boleh kaya. Angkat tangan. Oke, turun tangan. Waktu Surabaya itu, saya nggak maju dalam hati saya. Enggak ini kayaknya berlebihan. Tahun depannya Bapak Ibu, saya ke Surabaya ketemu teman saya lagi. Yang dia maju waktu didoakan. Bapak Ibu tahu? Hidupnya diubahkan. Dan dia cerita ke saya, Jim lo tahu nggak? Tahun lalu itu banyak orang miskin tuh maju ke depan, didoakan jadi kaya. Tahu nggak Jim? Tahun ini dia beneran atau mereka beneran tiba-tiba diberkati Tuhan jadi kaya. Contoh, pendeta yang ngomong gini dengan jelas waktu itu Bapak Ibu. Yang nggak punya motor, saya doakan punya motor. Yang nggak punya mobil, tahun depan bisa punya mobil. Yang nggak punya rumah, tahun depan saya doakan punya rumah. Yang nggak punya pekerjaan, tahun depan akan punya pekerjaan. Ada terobosan keuangan, terobosan pemulihan. Dan kesaksian dari teman saya Surabaya ini bilang gini Bapak. Lo tahu Jim? Mayoritas dari orang yang maju itu bersaksi. Mereka mengalami terobosan. Halo. Kalau saya tanya hari ini kepada Bapak Ibu, apakah pergumulannya tadi bisa dipulihkan Tuhan? Sudah percaya enggak? Sudah percaya? Kalau sudah percaya itu akan jadi dalam hidupmu. Amin. Itu akan jadi dalam hidupmu. Saya ini, istri saya ada di mana? Istri saya mana? Istri. Oh ya ada di sana. Istri saya itu punya papa, itu sama papa saya satu setel. Tahu satu setel? Satu gelombang radio. Apa maksudnya? Gini. Papa saya itu kalau punya mobil selalu mobil tua dan mobil butut. Ternyata itu sama dengan papanya istri saya. Padahal mereka nggak janjian. Lalu Bapak Ibu tahu nggak? Kita itu juga 3 mobil pertama kita, mobilnya selalu butut. Keturunan. Kenapa? Karena cara berpikir. Lalu tiba-tiba saya bilang sama dia, yang kita harus berhentikan kutuk ini. Kita punya iman yuk, mobil kita baru. Enggak bekas, enggak suka Bapak Ibu, istri saya waktu nyetir pakai mobil papi saya waktu di Jawa Tengah, mogok Bapak Ibu. Tengah malam sampai karyawannya dia senterin. Terus Ci, awas belok Ci, awas kecemplung. Mobilnya mogok Bapak Ibu. Mobil mogok itu bukan rendah hati Bapak Ibu. Mobil mogok itu buruk Bapak Ibu. Saya ngomong sama istri saya, berani gak? Punya iman, mobil kita baru. Duitnya dari mana? Ya gak tahu. Yang penting iman dulu. Kalau kita mikirnya duit dari mana itu gak iman. Betul Bapak Ibu? Tadi saya bilang iman itu gak lihat tapi percaya. Kalau saudara percaya dulu, kalau saudara lihat dulu, baru percaya, itu bukan iman, itu amin. Betul? Iman itu gak lihat tapi percaya. Saya mau tanya lagi nih, apakah saudara masih percaya pergumulan yang Bapak Ibu tadi temukan, itu akan dipulihkan Tuhan? Percaya? Ada rasul iman yang namanya Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth ini Bapak Ibu, rasul iman yang luar biasa. Dia membangkitkan 14 orang mati. Saya punya bukunya, puji Tuhan. Ini buku kuno. Ini bicara tentang Smith Wigglesworth. Ini buku terjemahannya jelek Bapak Ibu, kuno. Tapi isinya luar biasa, ini buku langka. Smith Wigglesworth yang pernah membangkitkan 14 orang mati, dia bilang gini, bagi Tuhan menyembuhkan sakit gigi ataupun membangkitkan orang mati itu tidak ada bedanya. Halo? Ini rasul iman ngomong gitu.
Bagi Tuhan, nyembuhin sakit gigi sama bangkitin orang mati, itu nggak ada bedanya. Kalau saudara hari ini masih nggak percaya Tuhan bisa pulihkan hidupmu, saya jadi gemes Bapak Ibu. Dalam Lukas berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saya nggak peduli Bapak Ibu, seberapa buruk keadaan Bapak Ibu. Halo, Tuhan kita sanggup memulihkan kehidupan Bapak Ibu. Saya nggak peduli seberapa parah kondisi Bapak Ibu saat ini. Mungkin engkau sedang di ujung perceraian, saya nggak tahu. Tapi dengar baik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Asal engkau percaya. Smith Wigglesworth dalam pelayanannya pernah ada cerita kesaksian yang cukup unik Bapak Ibu. Ya, jadi dia itu mimpin seringkali KKR Kesembuhan Ilahi. Ya, dia diundang ke semua benua keliling dunia. Satu kali ketika dia mimpin sedang seperti ini di depan seperti ini Bapak Ibu. Ada satu ibu tua yang sakit parah. Untuk jalan aja nggak kuat Bapak Ibu. Jadi dia harus dipapah kedua temannya perempuan juga ibu-ibu. Jalan bareng. Smith Wigglesworth itu agak nggak sabaran karena dia bukan orang berpendidikan. Ya, ayo cepat ke depan katanya. Cepat sini. Bentar Pak, ini mau mati Pak. Ibu itu sakit parah, kanker, stadium 4, sudah sangat lemah dan mau mati Bapak. Sampai di depan, Smith bilang gini, tolong ibu kanan kiri lepaskan ibu ini biar dia berdiri sendiri. Pak, jangan Pak nanti jatuh. Enggak, lepasin, cepat, ayo. Ketika ibu ini dilepasin Bapak Ibu, kan ini lemah banget ya. Ibu ini jatuh kayak tiang berdebuk. Lalu Smith dengan enteng yang begini, ayo bangunin cepetan. Ketika diberdirikan dengan susah payah, Smith bilang lagi, Ibu, ayo lepasin lagi. Pak, saya nggak berani Pak, nanti jatuh Pak, kayak tadi. Smith agak membentak, woi lepasin. Tiba-tiba ada satu jemaat yang teriak, woi pendeta nggak tahu diri katanya. Tiba-tiba ibadah jadi tegang. Lalu Smith bilangin, tutup mulutmu, saya tahu apa yang saya lakukan. Bu, lepasin. Ketika ibu ini dilepasin Bapak, jatuh lagi. Ngebok. Tapi Bapak Ibu apa yang terjadi? Dengar baik. Dalam buku ini, jadi saya nggak ngarang-ngarang. Ketika jatuh yang kedua kali, ternyata ada kanker besar. Copot dari ibu itu. Lari ke depan ini. Dan ibu itu disembuhkan. Mujizat terjadi ketika percaya. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dipikir ini mujizat langka. Pernah Bapak Ibu ikut ibadah ada kanker copot, daging copot? Kenapa Smith bisa melakukan ini? Karena imannya besar. Amin. Karena imannya besar, dia dijuluki Rasul Iman Bapak Ibu. Bukankah Yesus ngomong gini, kalau kamu punya iman sebiji sesawi saja, apa namanya? Gunung itu bisa pindah. Amin. Hari ini perenungan kita semua, apakah aku punya iman yang cukup untuk melakukan perubahan dalam hidup? Yang kedua sebenarnya adalah, saya pengen kita balik di ayat yang ke-28. Boleh next slide. Next. Ya. Nah, Bapak Ibu, perhatikan ini. Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan kami percaya. Saya pengen menggarisbawahi ini Bapak Ibu. Mereka menjawab. Mereka menjawab itu memperkatakan, mengatakannya. Ya, menjawab, mengucapkannya. Kami percaya. Ya Tuhan, kami percaya. Bapak Ibu, seringkali kalau ada orang ngomong gini Bapak Ibu, kamu akan dipulihkan Tuhan. Dalam hati kita susah percaya Bapak Ibu. Mungkin agak beneran sih, masa beneran sih? Nah, perlu kita mengucapkannya Bapak Ibu. Ingat tadi gadis tadi,
Gadis Afrika tadi, dia di kaca mengucapkannya. Karena mungkin di hatinya dia agak susah percaya. Manusia ini degil, Bang. Percaya? Betul ya? Perlu dikonfirmasi lagi dengan ucapan-ucapan kita. Makanya gadis itu bilang di kaca, kamu luar biasa loh. Dan itu seperti nancep Bapak Ibu. Dan itu merubah dirinya. Nah, firman ini juga ajarin kita. Ayo ucapkan firman Tuhan, perkatakan perkataan iman. Amin. Perkataan-perkataan iman. Next slide, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka apa? Suka apa? Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu kalau ke gunung, teriak, aku diberkati. Langsung itu menggema, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Betul? Dan itu datang ke telinga kita. Gemanya berkali-kali. Ya, itulah gema yang akan kita terima Bapak Ibu, ketika kita mengucapkannya. Bapak Ibu ada yang tahu pendeta Joel Osteen nggak? Ada yang tahu Joel Osteen? Hamba Tuhan yang luar biasa. Satu kali dia bersaksi gini Bapak Ibu. Ibu saya dikatakan. Itu sudah umur 60 sekian. Divonis kanker stadium 4 Bapak Ibu. Dan divonis dokter umurnya hanya 3 bulan sampai 6 bulan. Lalu Bapak Ibu, Ibu Joel Osteen nggak nyerah. Dia memperkatakan firman Tuhan. Next slide, ayatnya ini Bapak Ibu. Mazmur 118 ayat 17. Apa dikatakan? Aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Bapak Ibu, dokter boleh memvonis ibu ini umurnya 3 bulan karena kanker stadium 4 udah mau mati Bapak Ibu. Tapi ibu ini memperkatakan firman Tuhan setiap hari ayatnya tadi. Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Aku akan hidup. Aku akan hidup. Dia ngomong firman Tuhan terus. Memperkatakan sampai telinganya mendengar. Tiba-tiba imannya timbul. Yang terjadi menurut kesaksian ini. Ibu ini sampai umur 80 tahun lebih dia masih hidup Bapak Ibu. Dia sembuh dari kankernya. Kenapa? Karena perkataan iman. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan buruk Bapak Ibu. Amin. Amin. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu yang sedang tidak baik-baik saja. Apapun keadaanmu itu Tuhan bisa pulihkan. Nah, saya mau akhiri dengan satu kesaksian Bapak Ibu. Ada seorang pendeta khotbah dari luar kota di sebuah jemaat di kota yang lain. Lalu ketika pendetanya khotbah selesai, dia ada di gerbang ruang ibadah, dia salaman sama semua jemaat yang ada. Lalu ada satu pemuda yang badannya kurus kering, bungkuk, rambutnya sudah mulai botak karena rontok rambutnya Bapak Ibu. Kurus, loh kamu umur berapa? Pak saya umur 20-an. Hah? Kok udah kelihatan tua? Iya Pak, karena saya sakit. Sakit apa? Enggak tahu Pak, saya sudah ke dokter berkali-kali, berbeda dokter, tapi enggak pernah sembuh. Lalu pendeta ini bilang gini, Boy, kamu sembuh enggak? Mau Pak pendeta. Oke, gini ya caranya ya. Nanti kalau kamu di rumah, kamu buka baju telanjang, cari kaca yang paling besar. Terus ngapain Pak pendeta? Jangan lupa tutup pintu. Lalu kamu ngomong sama tubuh kamu, dalam nama Yesus sembuh, sempurna, sehat, dalam nama Yesus. Tepokin ya, dalam nama Yesus. Dan dia lakukan itu Bapak Ibu. Setiap hari dia cari kaca yang paling besar di rumahnya, dia telanjang, dia tepokin tubuhnya. Woi tubuhku, kamu sehat ya, sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memperkatakan iman, jangan lupa dalam nama Yesusnya, amin. Karena nama Yesus itu nama yang berkuasa. Jangan ketinggalan itunya, itu kunci kemenangannya.
Nah, apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian, gak sampai 4 bulan Bapak Ibu, pendeta khotbah lagi di tempat yang sama. Ketika salaman setelah khotbah, ada satu pemuda, Pak Pendeta ingat saya gak? Siapa kamu? Saya Pak Pendeta yang kurus dulu itu loh, yang sakit. Oh, kamu sekarang sudah gemuk ya nak? Kamu sudah tumbuh rambutnya ya? Kamu sehat, sudah sembuh Pak Pendeta. Kenapa? Karena tadi memperkatakan perkataan iman di dalam nama Yesus. Orang dunia mengajarkan afirmasi, betul? Tapi saya berani bilang ini lebih tinggi tingkatannya, kuasanya daripada afirmasi dunia. Kenapa? Karena ini firman Tuhan. Dan kita menyebutkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Song leader boleh bantu saya. Boleh pejamkan mata saudara. Ayo teduh sebentar yuk. Di waktu yang baik ini. Saya mengajak kita semua jemaat eklesia sore. Mari temukan hal-hal yang sedang tidak baik-baik saja dalam hidupmu. Ya, temukan mungkin keuanganmu sedang tidak baik-baik aja. Usaha pekerjaanmu sedang macet. Kesehatanmu gak baik. Hubungan keluarga gak baik. Atau mungkin kau pergumulan yang lain. Yang saya gak tahu, orang lain gak tahu. Tapi dengar firman Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Katakan amin. Tuhan sanggup memulihkan engkau. Amen. Tuhan sanggup mengubah yang buruk jadi baik. Memulihkan keadaanmu. Saudara, Tuhan kita itu disebut Bapa bagi kita. Amin. Dia Bapa yang baik. Dia gak mau kita anak-anaknya hidup dalam pas-pasan atau kekurangan. Dia gak mau kalau hidup kita menderita Bapak Ibu. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik. Saya gak percaya kalau Tuhan kita yang disebut Bapa itu jahat sama kita. Dia senang, dia happy ketika kita menderita. No. Tuhan kita gak Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Jangan percaya itu. Jangan percaya kebohongan iblis itu. Why? Tuhan kita Tuhan yang baik. Dan dia pengen anak-anaknya diberkati luar biasa. Saudara, ayo bosanlah dengan hidupmu yang gak baik-baik aja itu. Percayai firman Tuhan. Bahwa Tuhan akan memulihkan hidupmu. Saudara, kalau saya dipulihkan, saya percaya Tuhan akan memulihkan engkau. Amin. Kalau hidup saya dulunya buruk, saya gak bisa cerita sekarang. Tapi hari ini saya dipulihkan. Saya percaya Tuhan yang sama akan memulihkan engkau. Amin. Tuhan akan memulihkan hidupmu. 2 hal yang perlu saudara lakukan. Percayai. Yang mustahil itu gak ada di hadapan Tuhan. Keadaan burukmu apapun itu, Tuhan sanggup pulihkan. Percaya saja saudara. Percaya saja. Dengan imanmu, sebab jadilah sesuai imanmu. Jangan percaya yang salah. Ketika kau percaya yang salah, hidupmu akan salah, saudara. Dan yang kedua, engkau berani memperkatakan dengan iman. Aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Aku akan menjadi berkat luar biasa. Karena hidupku luar biasa. Diberkati Tuhan. Bapak Ibu dengar baik. Coba lihat saya ke depan sebentar. Bapak Ibu yang hutangnya banyak, dengar baik. Alkitab kasih tahu mencatat gini. Maka tidak ada orang miskin di antaramu. Ada ayatnya. Tuhan gak menghendaki kamu miskin, amin. Dan Alkitab juga kasih tahu gini. Kamu tidak akan meminjam, hutangmu gak ada. Tapi kamu memberi pinjaman karena kamu diberkati Tuhan. Ayo bosan dengan hidup pas-pasan, amin. Itu bukan kehendak Tuhan, saya berani bilang. Itu bukan kehendak Tuhan. Kenapa gini guys? Kalau hidupmu pas-pasan, saya tanya, bisa jadi berkat gak? Kalau hidupmu pas-pasan, bisa jadi berkat gak? Hanya pas untuk kamu, betul? Tapi kalau kamu hidup diberkati berlimpah-limpah, luber keluar, woi, kamu akan jadi berkat. Bukankah destiny kamu itu menjadi berkat, amin? Bukankah hidup kamu itu destiny-nya menjadi berkat, amin? Pegang itu baik-baik, percayai.
maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Mari kita datang sama Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Engkau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Karena iman, hidup yang buruk kami akan diubahkan Tuhan menjadi hidup yang baik. Bahkan hidup diberkati dalam kelimpahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Dan kami percaya ini akan menerobos hidup kami, mengubahkan hidup kami. Sehingga kami hidupnya akan mengalami pemulihan. Karena iman kami berubah hari ini. Kami percaya kepada kuasa Allah yang tidak terbatas itu. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami percaya itu Bapak. Kami mau memperkatakan juga dalam kehidupan kami, mau deklarasikan bahwa Tuhan itu baik, hidup kami diberkati, hidup kami jadi berkat luar biasa untuk kemuliaan namanya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita sekali lagi. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Jimmy Hanlistio yang luar biasa. Kasih kita diberkati oleh Tuhan, amin. Berapa banyak diberkati hari